Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Sinar bintang yang tak terhentikan menghancurkan banyak kapal dalam sekejap mata. Mereka kemudian berkumpul menjadi satu sinar untuk menembak langsung ke kapal komando dengan bor gelap. Ledakan. Sayangnya, kapal ini memiliki pertahanan yang luar biasa. Sinar berbintang hanya berhasil menimbulkan beberapa riak pada penghalang. Bor itu terus berputar dan menyerang batu bata yang melemah di dinding. Sosok lain turun dari atas, wilayahnya mempesona dengan cahaya bintang dan Grand Dao yang menggema. Dia memiliki kehadiran yang unik. Petapa anggrek. Dia juga ada di luar. Para penonton di silsilah abadi berteriak. Orang bijak itu seperti Luminous Master. Dia tidak bersembunyi di silsilah abadi dan memilih untuk berada di garis depan. Nenek-nenek moyang masih menjadi harapan kami. Banyak orang menemukan harapan setelah melihat keduanya. Ya, nenek moyang dari kegelapan kembali untuk menghancurkan silsilah abadi. Hal ini menghancurkan gambaran semua orang tentang makhluk kuat ini, memandang mereka seperti binatang purba pada saat ini. Namun, Luminous Master dan Orchid Sage mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi dunia ini. Ketidakegoisan mereka merupakan sumber semangat yang besar. Ledakan. Orang bijak itu mengangkat kuasnya dan melepaskan lautan rune. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang kapal utama. Sayangnya, gelombang rahasia masih terhenti. Mereka hanya membuat kapal bergetar satu kali. Tampaknya serangannya sedikit efektif. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Kapal-kapal lain memusatkan daya tembak mereka, menghancurkan struktur spasial di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Dia sibuk menghindari tembakan sambil buru-buru menulis karakter di udara. Kekuatan Grand Dao berkumpul di dalam karakter. Dengan pukulan terakhir, lautan kematian muncul, mirip dengan murka surga yang tinggi. Baut petir melesat ke depan menuju kapal, mampu menghancurkan segudang dao dengan penilaiannya. Semua orang tahu bahwa dia sedang berusaha menghentikan bor agar tidak merobohkan tembok. Mereka menyaksikan ledakan tersebut dengan nafas tertahan dan berdoa untuk kesuksesannya. Hal ini terutama berlaku pada Tai Yingxi yang telapak tangan basah oleh keringat. Dia lebih gugup dari siapapun. Turunkan dia. Orang dari kapal utama berbicara lagi. Dao Brothers, pertahankan sebentar. Salah satu dari 6 nenek moyang berkata dan meninggalkan pangkatnya. Ledakan. Pintu air turun lebih jauh ke bawah tetapi kelima nenek moyang mendinginkan vitalitas dan energi mereka. Berderit. Mereka berusaha sekuat tenaga dan berhasil menahannya. Nenek moyang penyerang menggembar-gemborkan kosmo di telapak tangan dengan cahaya yang berdenyut. Ledakan. Dia meraung dan bergerak maju seperti seekor naga sebelum melepaskan serangan telapak tangan energi, menghancurkan lautan simpanan orang bijak. Berdebar, berdebar, berdebar. Orchid Sage terhuyung mundur beberapa langkah. Tingkat abadi. Dia langsung menyadari tingkat budidaya musuh. Cukup beruntung bisa mencapainya belum lama ini. Nenek moyang berdiri di hadapan orang bijak. Siapa namamu, senior? Orang bijak tidak dapat memastikan identitas orang ini karena asap hitam. Nenek moyang berhenti sejenak, memikirkan. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahu orang lain. Orang bijak itu berhenti bertanya dan mengangkat kuasnya, siap untuk menulis. Mungkin juga karena kita sudah melangkah sejauh ini. Nenek moyang menghela nafas. Asap hitam menyebar, menampilkan seorang lelaki tua yang memancarkan tekadnya, hampir seperti patung yang tidak memudar meskipun cuaca buruk. Harmoni Batu Senior. Kitab suci penilaian batu, Anda sungguh menakjubkan. Saya mendapat banyak manfaat dengan membacanya. Orang bijak itu membungkuk. Nenek-nenek harmoni batu. Para penonton akhirnya mengetahui setelah mendengarkan orang bijak. Dia adalah nenek moyang dari silsilah tahun lalu, tidak begitu luar biasa atau terkenal di antara rekan-rekannya. Hari ini, dia berada pada tingkat keabadian sekarang. Banyak yang mengalihkan pandangan mereka ke 5 nenek-nenek moyang lainnya. Namun asap hitam masih menutupi wajah mereka. Mereka tidak bermaksud mengungkapkan identitas mereka untuk saat ini. Jangan panggil aku senior. Dan merupakan suatu kehormatan mengetahui bahwa seseorang telah membaca kitab suci saya. Sepertinya Anda adalah seorang sarjana terpelajar yang menyukai sastra.
Nenek moyang keluarga menderita sakit kepala. Kitab suci yang disebutkan oleh keduanya bukanlah hukum pahala tertinggi, hanya sebuah buku yang berisi bebatuan dan bebatuan khusus di dunia yang ditulis oleh Stone Harmony selama masa mudanya. Itu lebih untuk hiburan daripada apapun. Kebanyakan tetangga tidak akan menyia-nyiakan waktu mereka untuk jenis buku ini, tetapi Orchid Sage menyukainya. Mengenai Stone Harmony, dia juga bangga dengan buku ini sehingga kesannya terhadap orang bijak menjadi lebih baik. Terima kasih, senior, saya hanya menggigit lebih banyak dari yang bisa saya kunyah. Kata orang bijak itu, pergilah, aku tidak akan menahanmu di sini, kami akan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Nenek moyang memandang orang bijak itu dan berkata, hal ini tentu saja mengejutkan penonton. Sejauh ini, mereka yang kembali dari kegelapan telah membunuh semua yang menghalangi mereka termasuk keturunan mereka, apalagi orang asing. Mungkin progenitor Stone Harmony menyukai orang bijak atas komentarnya sebelumnya. Saya menghargai niat baik Anda. Orang bijak itu tidak setuju, tetapi saya tidak bisa begitu saja menyaksikan silsilah abadi jatuh. Ini adalah tanggung jawab dan misi nenek moyang setelah membuktikan Dao kita. Jadi begitu, senang rasanya menjadi muda, tidak menjadi tua dan terpuruk seperti kita. Stone Harmony sejenak sebelum tersenyum. Kamu juga bisa berdiri di pihak kami, bertarung demi silsilah abadi. Orang bijak itu dengan mengundangnya dengan tulus. Tentu saja, setiap penonton mengharapkan hal ini, nenek moyang yang telah jatuh dari pihak untuk melawan kegelapan. Saya juga menghargai niat baik Anda. Nenek sambil tersenyum malu, bagi Anda, dunia ini layak untuk Anda lindungi, tetapi bagi saya, ini hanyalah dunia yang asing. Saya telah membunuh banyak orang dan menghancurkan banyak sekte sebelumnya, tambahkan 3 dewa ke dalam daftar bukanlah masalah besar. Semua nenek moyang perlu membunuh dan menghancurkan untuk mencapai puncak. Ini sepertinya wajar saja. Ditambah lagi, Stone Harmony dan mungkin beberapa lainnya tidak ada yang perlu dipedulikan. Sistem dan keturunannya sudah lama hilang pada saat ini sehingga dia tidak memiliki ikatan emosional dengan silsilah abadi. Menghancurkannya tidak akan menimbulkan emosi apapun dari mereka. Nenek moyang Stone Harmony membuat semua orang diam. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba meyakinkan dia. Dia bukan lagi nenek moyang yang berasal dari silsilah kekaisaran. Dia tidak lagi ingat atau peduli dengan penghuninya. Mereka tidak berbeda dengan semut di matanya. Karena kamu ingin melindungi silsilah abadi, ayo lawan aku dengan seluruh kekuatanmu. Anda tidak akan berhasil tetapi setidaknya Anda telah mencoba yang terbaik dan akan mati tanpa penyesalan. Kata batu Harmony. Ledakan. Dia melepaskan ritme Dao khusus dalam bentuk api yang mengencangkan seluruh area. Jika dibandingkan, dunia tampak terkecil seperti telur. Atau lebih tepatnya, itu menyerupai batu purba yang ditemukan pada waktu permulaan. Nenek moyang membawa kekuatan asli ini dari kekacauan. Dia mengambil satu langkah ke depan. Badut. Nada langkahnya membujuk pendengar, memaksa mereka untuk tunduk. Ayo, mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan. Dia menantang. Dia tidak sombong. Meskipun dia bukan berasal dari era ini, dia masih merupakan nenek moyang tingkat keabadian yang lebih kuat dari orang bijak. Saya tidak punya niat melawan Anda, senior. Orang bijak itu tersenyum dan menjadi cemerlang seolah-olah jutaan tahun berkumpul di sana. Kamu tidak akan pergi lagi. Teriak batu Harmony. Tinjunya mengacaukan kekacauan dan ledakan Dao saat dia meninju ke depan, menembus waktu untuk menyerang dada orang bijak itu. Ledakan. Namun, orang bijak itu juga melampaui afinitas temporal untuk menghindari pukulan cepat. Tidak buruk. Nenek moyang memuji. Berdengung. Detik berikutnya, orang bijak itu muncul lagi di samping Luminous Master. Dao bangga, rencana ini tidak berhasil. Ayo lanjutkan ke yang berikutnya. Kata orang bijak, mundur sambil menulis lebih banyak karakter. Karakternya tampak seperti bintang yang terukir di berbagai tempat di dalam reruntuhan langit. Dia sepertinya sedang menyeret waktu dan mengendalikan sesuatu di sana. Ledakan. Rune Dao sebesar barisan pegunungan muncul di seluruh area, berhasil mengunci momentum besar itu. Dengan sapuan kuasnya yang lebih indah dan cepat, kekuatan reruntuhan langit sendiri berkumpul di telapak tangan. Kekuatan reruntuhan langit. Bahkan nenek moyang kegelapan menjadi serius setelah melihat ini. Reruntuhan langit sangat besar dan melampaui imajinasi.
Jika Orchid Sage benar-benar bisa mengerahkan kekuatan ini, itu adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Apalagi momentum besar terbentuk secara alami dari karakternya. Rupanya dia telah merencanakan ini sejak lama, menempatkan formasi di sekitar reruntuhan langit untuk mengumpulkan kekuatan ini. Mengaktifkan. Guru bercahaya meraung. Cahaya keemasan menyelimuti sekeliling dengan benda langit yang mengambang. Waktu mulai mengalir di sekeliling seperti galaksi terang berbentuk tirai kosmik. Penghalang sementara. Progenitor Coiling Dragon dan Stone Harmony langsung mendekat. Merusak. Keduanya dipertimbangkan sebelum menyerang. Ledakan. Stone Harmony melancarkan serangan palem api Dao. Memperbaiki. Naga itu menggunakan cakarnya yang tajam seperti pisau untuk mengunci penghalang paling tajam di dunia. Saat mereka menyentuh penghalang, tangan dan cakarnya mulai berbaring. Ini adalah keuntungan terbesar dari Orchid Sage dan Luminous Master. Mereka adalah nenek moyang era ini dan dapat memanfaatkan kedekatan temporalnya. Di sisi lain, musuh mereka berada jauh sehingga mereka akan mengalami pelemahan saat mereka menyentuh penghalang. Kita akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Stone Harmony dan Coiling Dragon tidak terlalu takut. Mereka menambahkan vitalitas dan darah asli ke dalam serangan mereka. Berdengung. Tangan dan cakarnya pulih dengan tergesa-gesa. Namun, Luminous Master tidak peduli dengan kedua penyerang itu. Dia fokus menciptakan formasi besar di depannya. Semua silsilah abadi beresonansi dengan cahaya keemasan. Formasi tertinggi muncul di dunia ini, beresonansi dengan formasi yang lebih kecil di depan nomornya. Silsilah abadi berubah menjadi sangkar besar. Hukum tertinggi dari alam langsung mengelilingi legiun gelap di luar kapal Skypass, termasuk utama. Rupanya untuk menghancurkan sangkar ini, Legiun Kegelapan harus menghancurkan semua silsilah abadi terlebih dahulu. Gemuruh. Kapal-kapal gelap melepaskan daya. Tembaknya ke sangkar, mengakibatkan retakan dan kerusakan. Namun sangkar itu terhubung dengan silsilah abadi. Dengan demikian, kekuatan yang terakhir langsung mengalir ke dalam sangkar dan memperbaiki semua kerusakan. Kedua nenek moyang ini jelas ingin meminjam kekuatan dunia mereka untuk melawan Dark Legion, sebuah rencana terencana yang telah dibuat sejak lama. Ledakan. Sementara itu, momentum besar reruntuhan langit berubah menjadi jangkar besar yang menempel di atas sangkar. Berderak. Ia mulai menarik sangkar menuju reruntuhan langit. Membuang. Baik tuan maupun orang bijak itu meraung. Bor yang menembus dinding dengan paksa dipindahkan kembali bersama seluruh legiun. Jadi, mereka ingin memaksa legiun gelap masuk ke reruntuhan langit, mungkin Ascension Pond. Semua orang memahami rencana pada saat ini. Memecahnya. Stone Harmony dan Coiling Dragon menjadi serius dan menambahkan darah asli ke dalam campurannya. Mereka menggunakan kekuatan terkuat mereka dalam upaya untuk mendobrak penghalang sementara yang menahan mereka. Retakan. Penghalang sementara memiliki lebih banyak retakan, hampir runtuh sebelum serangan gencar dua nenek-nenek moyang. Kotoran. Para penonton di Immortal Lineage menyaksikan dengan ngeri. Jatuhnya penghalang tersebut akan membuat Luminous Master dan Orchid Sage terpapar pada nenek moyang kegelapan ini. Mereka harus menyerah dalam mengendalikan momentum dan formasi besar, yang menunjukkan kegagalan rencana mereka. Momen ini menjadi sangat krusial. Saya rasa penghalang sementara tidak akan bertahan lebih lama lagi. Gumam yang abadi. Tuan dan orang bijak mempunyai keuntungan waktu di pihak mereka. Sayangnya, Coiling Dragon dan Stone Harmony lebih unggul dalam hal kekuatan pertarungan. Penghalang itu hanya bisa menghentikan mereka untuk sementara. Jika jatuh, keduanya akan hancur. Berikutnya adalah silsilah abadi. Kita tidak bisa keluar. Beberapa leluhur perkasa mengepalkan tangan mereka. Mereka ingin membantu kedua nenek moyang, mengorbankan diri mereka hanya untuk mengulur waktu beberapa detik untuk nenek moyang mereka. Sayangnya, mereka berada di luar Skypass, tidak mungkin sampai ke sana. Retakan. Suara pecah terdengar saat semakin banyak retakan muncul di seluruh penghalang. Ini akan pecah. Seorang penonton bergidik ketakutan. Ledakan. Benar saja, penghalang temporal tersebar menjadi potongan-potongan yang mengkristal. Saatnya berakhir ini. Stone Harmony dan Coiling Dragon bergerak sambil berteriak. Ah! Para penonton berteriak. Duo ini mungkin tidak dapat memblokir serangan yang datang sehingga kegagalan akan segera terjadi. Dalam sepersekian detik berikutnya, sebuah pukulan mengangkat gelombang besar hukum Dao yang menentang surga. Kekuatan yang dibentengi ini menyegel area tersebut dan menghentikan serangan.
Ledakan dahsyat dan dahsyat muncul dari titik tumbukan. Meski begitu, keduanya berhasil diselamatkan. Mereka terus bekerja sama untuk menyeret legiun menuju reruntuhan langit. Siapa ini? Para penonton melihat sekeliling dan melihat seorang lelaki tua. Dia berdiri di sana, tampaknya mampu menghentikan 10.000 orang memasuki gerbang. Dia mengenakan jubah sederhana tanpa hiasan lain. Perawakannya yang kokoh dan tangguh membuatnya tampak seperti gunung. Jenggotnya cukup panjang hingga mencapai dada. Secara keseluruhan, ini adalah karakter perkasa yang mampu mengancam semua orang hanya dengan sekali pandang. Apakah kamu tahu siapa dia? Banyak yang tidak tahu siapa dia, hanya saja dia pasti orang yang terkenal karena mampu menghentikan serangan dua nenek-nenek moyang. Itulah Jiang yang abadi. Seorang leluhur kuno mengenalinya dan berteriak. Jiang abadi. Banyak sekali yang terguncang setelah mendengar judul ini. Mulut mereka terbuka lebar. Jiang abadi dari Aula Panjang Umur. Orang lain menggumamkan gelar terkenal ini. Orang ini menjadi abadi pada usia 12 tahun, mengalahkan progenitor Truevire tingkat banyak pada usia 25 tahun. Sejak itu, orang-orang menemukan Jiang abadi, tidak ada yang mengingat nama aslinya. Bakat dan kecemerlangannya membuatnya mendapat tempat di antara 10 cahaya, dan pastinya juga berada di 5 besar. Masih ada peluang. Beberapa penonton menjadi gembira. Ada perkiraan mengenai kematian karena dia sudah lama tidak muncul. Rumor mengatakan bahwa dia meninggal pada sesi istirahat terakhirnya, gagal menerobos. Saat ini, penampilan dan kekuatan memberi secercah harapan bagi semua orang. Kekal yang sangat kuat. Nenek moyang Stone Harmony tidak bisa tidak memuji. Kamu adalah Jiang Ba, orang yang mengalahkan progenitor Truevire. Nenek moyang Coiling Dragon menatap lelaki tua itu dan berkata, dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, tetapi setelah percakapan pertama, dia langsung mengetahui siapa yang dia hadapi. Jiang Ba. Itulah pertama kali banyak orang mendengar nama asli Jiang abadi. Memang, Jiang yang kekal menjawab. Pengakuan ini terkesan biasa saja namun tetap saja membuat penonton terpukul. Dia tidak memancarkan aura apapun saat ini tetapi masih terlihat sempurna seperti seorang tuan yang hebat, tidak ada yang bisa melewatinya. Bakat cemerlangmu masih belum cukup untuk menghentikan kami atau menyelamatkan silsilah abadi. Batu Harmoni menggelengkan kepalanya, mendengarkan yang cakap bergidik. Kata-kata ini, meski tidak menyenangkan, dihilangkan pada kenyataan. Cukup untuk membunuhmu. Yang abadi merespons dengan cara yang mendominasi, percaya diri sepenuhnya pada kemampuannya. Brengsek. Beberapa dari mereka berteriak. Perlu diingat bahwa Stone Harmony sudah berada pada tingkat keabadian namun Jiang abadi masih menunjukkan kepercayaan diri yang besar. Mungkin dia benar-benar bisa mendukung perkataannya. Mungkin dia berada di level pembunuh saat ini. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Seorang pembunuh Fardao akan mampu membunuh nenek moyang tingkat abadi. Fardao telah mencapai ketinggian ini saat itu. Benar, tapi aku tidak sendiri. Hanya kematian yang menantimu. Stone Harmony tidak menjadi marah. Kalau begitu, mari kita mulai. Yang abadi tampak tidak kenal takut terlepas dari betapa banyak nenek moyang yang menghalanginya. Itulah yang aku suka, sampai mati. Coiling Dragon meraung dan melakukan sapuan ekor. Ekornya meliputi berbagai bidang dan menekan dunia dengan potensi kehancuran yang sangat besar. Pada saat yang sama, cakarnya merobek ruang, mengarah ke tenggorokan yang abadi. Progenitor Stone Harmony mengangkat kedua tangannya, meleburkan kedekatan di sekelilingnya menjadi sebuah batu besar. Batu besar khusus ini dapat menghancurkan semua makhluk hidup, ingin mengembalikan dunia ke keadaan semula. Bawa itu, Jiang abadi mengambil satu langkah ke depan, memegang yin dan yang di telapak tangan secara bersamaan dengan siklus memutar. Ledakan. Waktu menjadi kacau sekitar ledakan itu. Ini memberi waktu bagi Luminous Master dan Orchid Sage untuk sepenuhnya fokus dalam menggunakan momentum besar untuk menyeret Dark Legion menjauh. Berderak. Legiun itu terjebak di dalam sangkar bersama dengan kapal utama. Bor gelap itu ditarik keluar dari dinding. Sementara itu, perang antara sekutu dan penjajah berkobar di silsilah abadi. Menenggelamkan medan perang dengan mayat berserakan di mana-mana. Begitu banyak leluhur terkenal dan yang kekal telah meninggal sejauh ini. Tangisan kesedihan yang mereda dan melengking bergelombang di seluruh dunia. Pertempuran yang kejam tidak menyayangkan siapapun. Master terkuat di silsilah abadi masih bertemu dengan pembuatnya.
Legiun kegelapan itu sangat kuat, garis batasnya tidak dapat dihentikan. Untungnya, kebohongan tersebut memperoleh lebih banyak anggota dari sistem lain. Mereka bergabung di medan perang untuk membantu Akademi. Keunggulan angka membuat laga ini imbang. Jika tidak, Akademi sendiri tidak memiliki peluang untuk menghentikan penjajah. Kedua pihak menderita banyak korban pada saat ini. Para pendatang baru tahu bahwa mereka pasti akan mati saat mereka bergabung. Faktanya, pasukan mereka mungkin tidak memiliki satupun yang selamat. Sayangnya, mereka masih datang secara bergelombang, siap menghadapi kematian demi memberi sedikit keuntungan atau waktu bagi Akademi. Simbol harapan ini tidak dapat dihancurkan atau akan menjadi akhir bagi dunia mereka. Mereka telah melihat nasib 8 harta karun dan pengadilan ilahi Metalkin. Oleh karena itu, banyak sistem lain mengirimkan legiun dan leluhur terkuat mereka dalam perjalanan kematian ini. Ratapan menggema, tubuh dan darah jatuh dari atas. Untuk silsilah abadi, tidak pernah menyerah. Seorang leluhur berteriak sebelum saat-saat terakhirnya. Jangan pernah menyerah. Legiun juga meraung dan dengan ceroboh menyerang medan perang hingga nafas terakhir mereka. Bau darahnya sangat memuakkan. Sayangnya, para kombatan terlalu sibuk bertarung dan tidak punya waktu untuk peduli atau muntah. Gemuruh. Di atas, pertarungan antar nenek-nenek moyang bahkan lebih dahsyat. Banyak sekali hukum yang dilanggar, begitu pula dengan struktur yang menopang kenyataan. Nenek moyang teratai dan iblis pohon tua melawan keempat nenek moyang. Beberapa waktu yang lalu, hanya iblis yang dapat menghentikan mereka. Dengan bantuan Lotus, dia mampu menekan keempatnya. Ledakan. Serangan kontak ringan membuat dengan bambu. Tubuhnya yang perkasa telah dipotong oleh iblis. Sementara itu, Cicada menggunakan sayapnya untuk memotong semuanya, berhasil menghentikan serangan iblis berikutnya untuk menyelamatkan bambu. Seiring berjalannya waktu, tubuh bambu tumbuh kembali. Akarnya mulai menyedot energi duniawi. Ledakan. Jangkrik tidak bisa menghentikan serangan ringan berikutnya dan hancur berkeping-keping. Bambu dan tepi kiri langsung menghentikan iblis pohon itu, memberi waktu bagi jangkrik untuk membangun kembali tubuhnya. Nenek moyang tingkat keabadian ini tangguh dan tangguh. Sangat sulit untuk membunuh salah satu dari mereka. Musuh membutuhkan kekuatan luar biasa atau artefak paragon. Jika tidak, beberapa gerakan saja tidak cukup untuk menjatuhkan mereka. Nenek moyang ketiga ini bekerja sama. Setiap kali seseorang terluka, yang lain akan memberi waktu bagi mereka untuk pulih. Tentu saja, ini tidak berarti pohon iblis tidak dapat membunuh mereka. Dia hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Saat ketika vitalitas dan energi mereka terkuras akan menjadi akhir mereka. Di sisi lain, leluhur teratai melawan nenek moyang 8 harta karun sendirian. Yang terakhir telah memanfaatkan semua hartanya yang besar tetapi masih berada di pihak yang kalah, terus-menerus didorong mundur. Dia berlumuran darah dari atas ke bawah setelah menerima beberapa serangan serius. Dia jelas bukan tanda Lotus leluhur. Kekalahan dan kematiannya sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja. Iya, beberapa leluhur merayakannya. Kekuatan iblis pohon tua adalah pilar harapan. Nenek moyang teratai mungkin tidak meyakinkan dia, tetapi dia masih lebih unggul dari nenek moyang tingkat keabadian biasa. Dia layak mendapatkannya sebagai pencipta keajaiban. Dengan waktu yang cukup, keduanya harus mampu membunuh keempatnya dan menyelamatkan keadaan melawan kegelapan. Kamu harus berhasil. Kini setelah situasi di silsilah abadi menjadi lebih baik, para penonton mengalihkan fokus mereka ke Sky Pass, berharap Luminous Master, Orchid Sage, dan Jiang Abadi dapat bertahan. Mereka hanya perlu menunggu cukup lama untuk kemenangan di pohon iblis. Setelah batalion gelap di sini diselesaikan, mereka akan bisa keluar dari Sky Pass untuk bergabung. Ini mungkin satu-satunya peluang mereka untuk menang. Ledakan. Dinding di ruang angkasa bergetar hebat dengan hilangnya kisi-kisi gelap. Sangkar yang menangkap mereka telah menarik mereka keluar dari jangkauan Sky Pass. Iya, Tai Yingxi menghela nafas lega dengan kegembiraan di matanya. Cukup dengan ini. Tiba-tiba, suara gemuruh meletus dengan intensitas yang tidak mampu melemahkan dunia. Ledakan. Kekuatan gelap terwujud. Segala sesuatu yang lain tampak kecil jika dibandingkan. Brengsek. Tai Yingxi berteriak. Semua orang di silsilah abadi menjadi ngeri. Bor itu langsung diliput cahaya gelap sementara momentum besar yang diciptakan oleh kedua nenek-nenek moyang itu langsung hancur. Dengan demikian, sangkar dan jangkar pun ikut hilang.
Keduanya dan Jiang Abadi tertiup terbang sambil muntah darah. Orang bisa mendengar suara tulang mereka patah, pertanda luka yang parah. Ledakan. Bor gelap itu menghantam dinding lagi. Banyak tentara di dinding yang jatuh ke tanah karena guncangan hebat. Gemuruh. Kegelapan semakin pekat dan menyelesaikan area itu dengan cara yang menakjubkan. Jelas sekali, penguasa di kapal utama menjadi marah dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Lanjutkan kerjamu dengan baik. Tai Yingxi diperintahkan dengan keras. Luminous Master dan dua lainnya memberikan ekspresi terkejut, tidak menyukai perkembangan ini. Ledakan. Sayangnya, sudah terlambat. Bor tersebut berhasil menghancurkan batu bata yang dibidik. Sudah berakhir. Tai Yingxi menjadi pucat. Ketiganya disembunyikan, hanya untuk menyaksikan Legiun Gelap memasuki tembok yang rusak. Mereka telah berhasil memasuki silsilah abadi. Kita harus kembali. Ketiganya menjadi takut jika dua Legiun Gelap bertemu. Ini akan menjadi akhir dari dunia mereka. Sebuah kekuatan gelap meneror 9 langit dan 10 bumi, menyapu langit seperti nyala api. Hasilnya, 3 dewa gemetar hebat, penduduknya ketakutan. Harapan yang ditemukan sebelumnya dengan cepat padam. Tidak seperti ini, oh roh para resi agung, mohon kembalilah dan selamatkan keturunanmu yang tidak layak. Beberapa orang berlutut dan mulai berdoa dengan air mata berlinang. Menyebut situasi ini, suram, adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Jika dua Legiun Gelap bertemu, mereka akan memiliki total 11 nenek-nenek moyang gelap dan 1 Fardao. Di sisi lain, silsilah abadi terdiri dari pohon iblis, 3 nenek-nenek moyang, Jiang Abadi, dan eksentrik Tritunggal. Yang terpenting, kapal utama masih memiliki penguasa kegelapan tak terduga yang belum menunjukkan dirinya. Gemuruh. Legiun Gelap kedua berhasil menembus tembok dan tidak menyerang Skypass. Ia terus bergerak menuju akademi dengan kecepatan luar biasa. Mereka segera sampai di sana dan bergabung di medan perang. Langit sistem ini diambil alih oleh kapal perang. Meski daratannya memancarkan cahaya terang, kapal-kapal ini menyinari kegelapan. Akibatnya sistem meredup. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Keputusasaan merasuki semua orang setelah melihat tersingkir penuh. Ledakan. Pohon iblis yang memancarkan kegelapan dengan sebuah serangan, menghempaskan semua musuhnya. Lawan ketiganya dikalahkan habis-habisan, berlumuran darah dari atas hingga bawah. Mereka berhenti mengulur waktu dan mundur begitu saja, menjaga jarak aman. Gemuruh. Kapal utama dengan bor gelap telah memasuki wilayah mereka. Mata iblis tua itu membukanya sambil menatap ke arah kapal. Dia berhenti mengejar lawan-lawannya. Faktanya, pertempuran di bawah juga terhenti. Baik Legiun Gelap pertama maupun persekutuan berkumpul kembali dan mereformasi formasi mereka. Aliansi ini sudah terkepung di kedua sisi pada saat ini. Sayangnya, Legiun Gelap kedua tampak jauh lebih kuat daripada yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu leluhur bertanya. Sampai tetes darah terakhir. Komandan sekutunya, Dewi Lima Elemen Hui Qingxuan, menjawab dengan tegas. Prajuritnya menggenggam senjatanya erat-erat dan mengatupkan gigi. Silsilah abadi membutuhkan perlindungan mereka. Tanggung jawab ini ada di pundak mereka. Silsilah abadi memang memiliki banyak naga tersembunyi dan harimau yang berkemah. Bertahun-tahun namun orang sepertimu masih di sini. Suara tenang terdengar dari kapal utama. Semua mata tertuju pada pohon iblis dan kapal utama sekarang. Nasib silsilah abadi ditentukan oleh keduanya. Kamu juga tidak terduga, kenapa tidak keluar dan menemuiku? Setan pohon tetap tenang, berdengung. Seseorang muncul di geladak setelah kilatan cahaya terang. Dia lagi. Para penonton menjadi terkejut. Mereka telah melihat orang ini sebelumnya, pembawa pesan sejak awal. Siapa yang mengira bahwa utusan itu sebenarnya adalah pemimpin legiun ini, seorang penguasa kegelapan? Siapa kamu? Cahaya memancar dari mata iblis tua itu seolah-olah ada 3.000 dunia suci yang bersemayam di sana. Utusan ini dengan sengaja menyembunyikan identitasnya sehingga mata iblis yang melihat semuanya pun tidak dapat memperhatikan apapun. Utusan ini jelas tidak lebih lemah dari iblis tua itu. Aku sudah lama lupa setelah memutuskan masa laluku. Utusan itu menghela nafas dan berkata. Kebanyakan bergidik setelah mendengar tanggapan ini. Makhluk yang cukup kuat untuk memutuskan masa lalunya. Ini membutuhkan kekuatan yang gila. Hanya sedikit nenek moyang dalam sejarah 3 dewa yang bisa menandingiku, hanya sekitar 10. Kamu yang mana?
Pohon iblis itu menyoroti musuhnya. Semua orang melihatnya bertengkar melawan 4 nenek-nenek moyang sebelumnya. Kekuatannya sejelas siang hari. Namun, dia yakin utusan ini memenuhi syarat untuk melawannya. Seorang anggota The Semvirat. Mereka langsung mengambil kesimpulan ini dan dengan hati-hati mengungkapkan utusan gelap itu, ingin menemukan beberapa petunjuk. Sayangnya, kain kafan membawa pesan menghalangi mata-mata apapun. Beberapa waktu lalu, beberapa leluhur telah mempersiapkan kemungkinan ini. Sayangnya, kenyataan yang terjadi masih sangat mengejutkan. The Semvirat terdiri dari eksistensi yang terhebat di 3 dewa. Salah satu dari mereka kini berada di pihak kegelapan. Ini merupakan ringkasan berat lainnya terhadap moral mereka. Itu tidak penting. Utusan itu tersenyum dan merasa tidak nyaman. Saya telah mendengar cerita Anda. Meskipun kamu kalah dari Desolate Sein saat itu, menurutku, itu adalah kekalahan yang terhormat. Pemahamanmu tentang cahaya jauh melampaui siapapun. Pada awalnya, sebagian besar orang mengira bahwa iblis pohon ini adalah orang suci Desolate sendiri, atau leluhur akademi yang menakjubkan. Sekarang, mereka mengetahui bahwa dia dulunya adalah musuh Desolate Sein. Benar-benar tidak terduga. Tidak perlu membicarakan masa lalu. Giliran iblis itu yang menenangkan kepalanya. Kenapa kamu tidak meniru Desolate Sein? Pergilah dan akan ada tempat bagimu di dunia yang luas ini. Utusan itu bertanya. Sayangnya, aku bukan dia. Dia hanya seorang pejalan kaki ketika saya lahir di sini dan tidak bisa pergi begitu saja. Setan itu tersenyum. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, lalu bagaimana denganmu? Mengapa kamu tidak pergi saja? Mengapa jatuh ke dalam kegelapan? Saya hanya membuat pilihan yang belum pernah terjadi sebelumnya demi 3 dewa, saya memiliki tujuan yang lebih besar di atas. Mata utusan itu menjadi dalam. Tidak ada orang lain yang mengatakan apapun selama percakapan mereka. Mereka adalah petarung terkuat di sini saat ini. Hasil pertandingan ini bergantung pada mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan 3 dewa. Hanya kehancuran yang menunggu. Utusan itu akhirnya disimpulkan. Meskipun dia berbicara dengan lembut, kata-katanya menghancurkan hati semua orang seperti palu, menyebabkan mereka membeku karena putus asa. Saya justru melihat yang sebaliknya. Iblis itu tersenyum, hari ini adalah hari terakhirmu, seseorang akan melenyapkan kegelapanmu dan mengubah kalian semua menjadi abu. Kamu terlalu optimis. Utusan itu berkata, di mata orang lain, kita berada di puncak tertinggi dalam pemukul. Kenyataannya, kita tidak lebih dari semut. Lihat, aku tidak lebih dari seorang pesuruh saat ini. Komentar pembawa pesan itu menggemparkan semua orang, termasuk para leluhur. Seseorang pasti dapat memastikan bahwa dia adalah anggota The Semvirat makhluk yang mengendalikan surga. Sayangnya, dia melayani sebagai pesuruh. Ini bukanlah kerendahan hati yang kosong, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Hal ini membuat semua orang bertanya-tanya tentang makhluk di balik kegelapan, tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengerikannya mereka. Abadi. Salah satu leluhurnya. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dipikirkan orang. Hanya makhluk abadi yang mampu memimpin nenek moyang terbaik ini. Kebanyakan dunia tidak percaya akan keberadaan makhluk abadi. Sayangnya, sepertinya ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Tunggu dan lihat saja. Jalan dan tujuan kita berbeda, kita hanya perlu berjuang habis-habisan. Kata iblis itu. Ya, utusan kegelapan itu mengangguk dan menjadi serius, biarkan aku menjadi orang yang mengakhiri dunia ini. Berdengung. Iblis itu berhenti berbicara dan mengangkat tangannya untuk mengumpulkan afinitas cahaya. 3 dewa sepertinya berada dalam genggamannya saat ini, menghasilkan kendali kosmik total. Tubuhnya juga meletus dengan nyala api yang memiliki afinitas cahaya, mengusir semua kegelapan. Para penduduk sekali lagi mandi di bawah ikatan yang menenangkan ini. Ketakutan mereka akan disingkirkan dari kegelapan. Mereka mendongak dan melihat cahaya birunya langit. Semoga cahaya mencapai kita semua. Bukan hanya akademi tetapi seluruh dunia mulai bernyanyi. Merea membungkuk hormat sambil melafalkan mantra ringan. Bas. Semua makhluk hidup di silsilah abadi bersama dengan daratan mengirimkan cahaya mereka sekali lagi ke arah pohon iblis. Ledakan. Ia menjadi sumber cahaya, lautan yang ada di mana-mana. Itu menyapu silsilah abadi dan memberi keberanian kepada semua orang. Kita harus mempertahankan dunia kita, apapun yang terjadi. Para penggarap ketakutan sebelumnya tiba-tiba meraung, semangat bertarung mereka melonjak lagi.
Menakjubkan. Utusan itu melihat akumulasi cahaya dan berkata, tidak ada seorang pun yang mencapai level Anda dengan cahaya di luar Desolate Sein. Buat perubahan Anda. Nyala api iblis pohon tampak bersemangat untuk menerangi semua kegelapan. Bagus sekali. Utusan itu mengangkat tangan dan aura kuno tiba-tiba menyembur keluar. Dia tampak tersembunyi di sungai waktu seperti penguasa tertinggi, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Aura ini benar-benar membuat orang lain terkagum-kagum. Beberapa mau tidak mau ingin bersujud. Makhluk gelap ini masih memiliki aura murni yang tidak ada secara keseluruhan dengan kegelapan. Banyak leluhur mulai menebak identitasnya berdasarkan aura khusus ini. Saya mulai. Utusan itu dimulai dengan segel tangan sementara. Bawah itu, pohon iblis membalas dengan mengangkat kedua tangan, langsung menghadap segel. Ledakan. Terjadinya letusan seperti letusan yang rusak. Gempa bumi dahsyat terjadi di seluruh silsilah abadi. Untungnya, pertarungan sengit mereka terjadi di dimensi terpisah. Kalau tidak, banyak orang akan mati hanya karena gelombang kejut saja. Gemuruh. Keduanya saling bertukar pukulan dalam sekejap mata. Medan perang diliputi oleh cahaya yang mengerikan, dirusak oleh angin kencang astral. Mereka terlalu cepat untuk petani biasa. Bahkan nenek moyang terkuat pun tidak melihat apapun dengan jelas selama pertempuran dahsyat ini. Selesaikan ini secepat mungkin. Jiang abadi muncul dan melepaskan pukulan dahsyat yang ditujukan pada Coiling Dragon dan Stone Harmony. Bawah itu, keduanya berteriak sambil berusaha menghentikan serangan itu bersama-sama. Hitunglah aku. Nenek moyang yang berbeda bergabung untuk menghentikan Jiang abadi. Beberapa waktu yang lalu, 6 nenek moyang mencoba menghentikan pintu air. 5 orang di luar Stone Harmony belum menunjukkan penampilan. Ledakan. Nenek moyang ketiga membentuk formasi segitiga untuk menghentikan Jiang abadi. Yang terakhir ini dirugikan terlepas dari kekuatannya. Saya datang. Leluhur teratai memperhatikan hal ini dan ingin membantu. Sayangnya, Cicada dan Eight Treasures menghalangi jalannya. Saya sudah lama mendengar tentang eksploitasi Anda. Nenek moyang kedua yang tidak diketahui juga bergabung dengan keduanya. Nenek moyang gelap ini ingin membunuh para pejuang kuat di silsilah abadi secepat mungkin. Leluhur teratai tidak punya pilihan selain membangun maju dengan pancaran sinar hijau. 3 nenek-nenek lainnya juga melepaskan aura mereka sebagai tanggapan. Ledakan. 1 lawan 3, pertempuran mengerikan pun terjadi. Ledakan. Bentuk raksasa nenek moyang bambu menghalangi Orchid Sage dan Luminous Master untuk membantu. Sementara itu, nenek moyang tepi kiri muncul di belakang mereka untuk menghentikan pelarian mereka. Saya minta maaf sebagai senior yang perlu menindas juniornya. Sayangnya, keadaan mengharuskan demikian. Nenek moyang bangkiri fiskal dan berkata, kedua nenek-nenek moyang baru itu tentu saja bukan tandingan para veteran ini. Sayangnya, ini bukanlah waktunya untuk memaksakan duel yang adil. Luminous Master dan Orchid Sage saling bertukar pandang. Kalau begitu, mari kita mulai, senior. Orchid Sage menyedot kuasnya dan menciptakan pasukan dewa dan iblis. Luminous Master memancarkan sinar keemasannya. Pasukan orang bijak dihias dengan baju besi emas, yang sepertinya tidak bisa dipatahkan. Hancurkan mereka. Tentara yang diciptakan dan diberdayakan oleh kedua nenek moyang ini cucunya menuju bambu dan tepi kiri. Ledakan. Sementara itu, Trinity Eccentric kembali memulai pertarungan dengan Tenacious Fardao. Kali ini, nenek-nenek lain yang tidak dikenal bergabung dalam pertarungan di pihak Tenacious. Keduanya telah bertarung secara seimbang sehingga si Eccentric langsung dirugikan, hanya mampu membela diri secara pasif. Selesaikan ini, sapu tempat ini dan hancurkan Akademi lalu Gunung 5 Elemen. 2 nenek moyang yang tidak diketahui yang tersisa secara pribadi memimpin Legiun Gelap untuk menyerang kebohongan. Pantatku. Banteng raksasa itu mengaum dan menusukkan tanduknya ke arah salah satu dari mereka. Datang. Nenek moyang ini tertawa dan membalas dengan meterai surgawi. Banteng tidak punya pilihan selain melawan nenek moyang ini sendirian karena 2 nenek-nenek dapat melenyapkan puluhan juta pasukan secara instan. Padahal, menangani 1 saja sudah cukup, apalagi 2. Para prajurit tidak lebih dari semut jika dibandingkan dengan mereka. Awal, nenek moyang terakhir bergerak maju. Aliansi tidak punya pilihan lain. Mereka menghadapi serangan menjepit dari kedua legiun gelap selain menderita aura nenek moyang. Dia mengamuk di medan perang dan membantai banyak tentara. Oleh karena itu, Hui Qingxuan,
Holy Frost, Violet Dragon, Supreme, dan kaisar lainnya serta Everatings bekerja sama untuk menghentikan nenek moyang ini. Gemuruh. Lebih dari 10 master menghadapinya secara langsung. Mereka semua adalah eksistensi teratas di bawah alam leluhur. Ini akan menjadi kisah terkenal juga. Kontes brutal ini membuat satu kekal dan kaisar meledak berkeping-keping. Membunuh mereka semua. Para prajurit sekutu siap mati dan mengancam menuju Legiun Gelap. Lawan mereka tidak perlu berteriak. Karena keunggulan formasi mereka, mereka dengan mudah mendorong lingkungan ke ambang kematian. Masing-masing anggota Legiun Gelap terlalu kuat, mampu mendorong mundur tentara aliansi. Jenderal dan tentara yang tak terhitung jumlahnya dibantai. Mayat dan darah mereka menghujani. Kebrutalan perang ini terlihat jelas namun aliansi tidak bisa mundur, tidak ada yang mencoba melarikan diri dan hanya ingin melawan Legiun Gelap sampai mati. Kami sedang melakukan mobilisasi. Tai Yingxi melihat ini dan memberi perintah. Komandan, bagaimana dengan parit langit? Seorang jenderal bertanya, apa gunanya tempat ini jika silsilah abadi sudah tidak ada lagi? Lagi pula kita tidak akan bertahan lama. Teriak Tai Yingxi. Para jenderal bergidik dan setuju dengan logika ini. Ayo pergi, lindungi silsilah abadi. Para jenderal memerintahkan batalion masing-masing dan dimobilisasi menuju Legiun Gelap. Membunuh mereka. Semangat persahabatan meningkat dengan bantuan Skypass Legion. Untuk penyintas berkumpul dan melakukan konstruksi maju lagi. Pertarungan ini jelas brutal tetapi hal yang sama terjadi pada nenek moyang. Sayangnya, silsilah abadi juga kalah dalam hal ini, benar-benar mengalami kekalahan telak. Satu-satunya yang disampaikan adalah iblis tua yang bertarung secara seimbang melawan utusan kegelapan. Nenek moyang lain dari dunia ini semuanya kalah. Iblis dan pembawa pesan itu terlalu kuat. Medan perang mereka diselimuti oleh sambaran petir dan kekacauan, tidak ada yang bisa melihat apapun, hanya beberapa sosok yang berkedip-kedip. Gemuruh. Jiang yang kekal menderita banyak luka karena melawan pertarungan tiga nenek moyang. Meskipun demikian, dia tetap bersemangat dan menyerah seperti gunung dewa. Ketekunannya yang mendominasi patut dipuji. Brengsek. Coiling Dragon meninggalkan luka sedalam tulang di dada abadi dengan cakarnya. Banyak tulang rusuk yang patah juga. Belum terlambat untuk berlari. Stone Harmony berkata sambil melepaskan meteor kekal. Tidak pernah. Jiang yang kekal mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, hanya untuk kehilangan lengannya. Terserah kamu. Nenek moyang tak dikenal itu menembakkan ribuan hukum dalam bentuk anak panah ke arah dada yang kekal. Berceceran darah lagi namun yang kekal masih belum menyerah. Di sisi lain, nenek moyang teratai juga mengalami luka parah. Dia tidak bisa menangani pertarungan melawan tiga nenek-nenek moyang. Saat dia mundur ke Cakraula, sebuah gunung dewa dengan beberapa warna muncul. Nyanyian pujian menggemuruh saat itu mulai mencapainya. Berkah gunung masih belum bisa menyelamatkanmu. 8 harta karun diserang dengan banyak senjata lagi. Leluhur teratai menjadi gemilang dan melawan ketiganya lagi. Dia memuntahkan darah saat menggunakan teknik mendalam. Kamu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Sayap jangkrik ditebang, melepaskan tebasan yang membutakan ke seluruh penjuru. Nenek moyang berubah menjadi teratai sebagai alat perlindungan. Sayangnya, ketiganya berhasil memotong banyak kelopak dan daun, akhirnya berhasil menembus tubuh aslinya. Yang paling menderita adalah Luminous Master dan Orchid Sage. Mereka tidak mempunyai peluang melawan bambu dan Left Bank Progenitor. Setelah beberapa pukulan kuat, keduanya berubah menjadi kabut. Berdarah. Namun, waktu mulai berbalik sejak penduduk silsilah abadi mendoakan mereka. Keyakinan ini memungkinkan mereka untuk kembali lagi. Ini adalah satu-satunya hal yang mereka miliki, sebagai nenek moyang generasi sekarang. Mereka dapat memanfaatkan kedekatan duniawi dan keyakinan penghuninya. Hal-hal ini membuat mereka tetap hidup. Lagi, mereka meraung dan melesat maju lagi, sadar bahwa mereka tidak punya peluang untuk menang. Namun, mereka harus menjauhkan keduanya untuk menghentikan mereka membunuh orang lain. Ini tidak bisa diselamatkan. Bang kiri menggelengkan kepalanya. Orang bijak dan guru tidak mengatakan apapun dan terus menggunakan teknik dan harta terkuat mereka. Kamu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Fardao yang ulet berteriak di sisi lain. Trinity eksentrik bertarung sambil mundur. Dia melempar koin emas yang mampu mencuri rejeki surga. Mereka berubah menjadi leluhur dan leluhur bumi untuk menghentikan Tenasius dan nenek moyang lainnya.
Sayangnya, keduanya tidak cukup untuk menghentikan musuh-musuhnya. Mereka terlalu kuat dan dapat dengan mudah menembus formasi tersebut hanya dengan beberapa gerakan. Namun, Trinity mampu mengulur waktu lebih banyak karena persediaan koin emasnya sepertinya tidak habis. Sementara itu, banteng berhasil dihempaskan oleh musuhnya. Nenek moyang ini meraih salah satu tanduknya dan berteriak, "Hancurkan! Retakan!" Dia berhasil mencabut klaksonnya. "Aku akan membunuhmu." Banteng berlumuran darah itu menerjang ke depan dengan sia-sia. Ah! Di bawah, letaknya dibantai. 80 hingga 90% telah hilang. Lebih banyak sistem terus mengirimkan pasukannya tetapi ini masih belum cukup. Mereka hanya akan mati. Surga telah meninggalkan dunia kita. Salah satu leluhur berteriak putus asa setelah melihat situasi yang tenggelam. Ah! Kelompok Hui Qingxuan berantakan. Nenek-nenek terakhir memenggal beberapa Everabats. Kaisar tertinggi terpotong menjadi dua bagian sementara Tai Yingxi juga kehilangan satu tangan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. 3 dewa akan jatuh. Nenek moyang ini menyapu medan perang tanpa terbantahkan. Tidak. Orang-orang berteriak ketika menyaksikan rekan-rekan prajuritnya menangis dan terjatuh. Siapa yang mengatur hal itu? Tiba-tiba, sesosok tubuh mendarat dari atas. Ledakan. Dia menekan ke depan, mengungkapkan supremasinya. Nenek moyang dikirim terbang dan termakan darah. Paling ganas. Beberapa orang yang selamat berteriak setelah melihat pendatang baru ini. Ini yang paling ganas. Para penyuntas berteriak melihat pemandangan ini. Dia akhirnya membantu kita dan menyelamatkan silsilah abadi. Yang lain berteriak, yang terkuat di dunia kita. Kita terselamatkan. Beberapa mulai menangis. Semua orang di silsilah abadi melihat harapan lagi dengan penampilan, berharap bahwa tak terpecahkannya akan cukup untuk membunuh para penyerbu kegelapan ini. Li Qiye melirik ke medan perang dan melihat tumpukan mayat. Puluhan juta tentara telah dibantai. Bahkan para komandan yang terdiri dari kaisar dan yang abadi telah turun. Kegelapan. Aku akan membiarkan kalian semua merasakan ketakutan dari kegelapan yang sebenarnya. Li Qiye tersenyum tipis. Engah. Api jahat melonjak dengan kecepatan luar biasa darinya, semakin ganas. Akhirnya, itu berubah menjadi sinar mengerikan yang mampu menghancurkan keseluruhan atmosfer. Dia menjadi iblis, raja iblis tertinggi dengan otoritas absolut, tatapannya saja bisa membakar 9 langit dan melingkari para dewa dan kaisar. Ledakan. Sinar itu mulai menyapu area tersebut, menembus ruang dan waktu. Ah! Ribuan penyerbu gelap meledak setelah terkena sinar dan berubah menjadi asap. Gemuruh. Kapal-kapal di atas terpotong-potong, menjadi bola api, yang jatuhan dan menghantam tanah. Bentuknya yang berapi-api ini tampak tak terbendung. Bahkan nenek moyang yang jatuh hanyalah karakter kecil jika dibandingkan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia membantai kekuatan kegelapan tanpa perlawanan. Yang paling ganas benar-benar tak terpecahkan, kita terselamatkan. Banyak anggota kebohongan mulai menangis. Yang mulia, tolong selamatkan 3 dewa. Beberapa berbaring dan mulai berbaring. Mati. Nenek moyang yang terpesona sebelumnya kembali dan menyerang dari atas. Tekniknya membuat segudang dao berteriak kesakitan. Kamu sedang mendekati kematian. Li Qiye mendengus. Ledakan. Api gelap tiba-tiba menyatu di sekitar-sekitarnya. Lengannya menyerupai dewa naga dengan sisik emas. Bobotnya bisa menghancurkan seluruh dunia. Pukulannya dengan mudah menembus teknik nenek moyang dan menjepit tenggorokan pria itu seperti penjepit. Adegan ini terlalu mengejutkan dan membuat penonton lengah. Nenek moyang tingkat keabadian tampak tidak berdaya melawan Fierces sambil tergantung di leher di udara. Ledakan. Li Qiye membenturkan wajahnya ke tanah dengan kekuatan yang cukup untuk menghilangkan dagingnya, memperlihatkan tengkoraknya. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Li Qiye tidak berhenti dan menghancurkannya berulang kali, meninggalkan lubang yang dalam yang ternoda oleh darah dan potongan daging. Berhenti. Sinar tajam menembus udara setelah teriakan. Akar bambu yang tua terbang langsung ke arah Li Qiye, ingin memberikan pukulan yang fatal. Hati-hati. Para penonton berteriak dengan ngeri namun akarnya sangat cepat hingga hanya berjarak beberapa inci dari dahi Li Qiye. Waktu tiba-tiba terhenti, sedetik menjadi sejuta tahun. Orang-orang dapat melihat tindakan selanjutnya dengan jelas, Li Qiye memegang akar di antara jari-jarinya. Ledakan. Dia kemudian membalik tangannya dan mematahkannya. Ah! Rasa sakit ini tidak terganggu karena akar bambu selalu ada untuknya. Detik berikutnya,
Li Qiye muncul di samping tubuh raksasa bambu dan melancarkan serangkaian pukulan. Pohon itu tumbang ke tanah, menghancurkan gunung satu demi satu. Pohon bambu ini sempat menghijau dengan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya beberapa waktu lalu. Seiring berjalannya waktu, daun-daun tersebut terkelupas akibat benturan, meninggalkan pohon tandus yang patah di banyak tempat. Dia kemudian mengangkat pohon itu lalu menjepitnya ke tanah seperti pohon asli, tidak mudah bagi bambu untuk bangkit kembali karena kerusakan yang dialaminya. Ya, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemangatinya. Penyelamat kita, penjaga kami. Beberapa menjadi emosional dan keras. Sorakan gembira dan terdengar di seluruh silsilah abadi. Segel, kelompok Cicada menghentikan pertarungan mereka saat ini dan fokus untuk menekan Li Qiye. Ledakan, waktu dan ruang tiba-tiba menyusut karena kekuatan Grand Dao. Seluruh area terpaksa menjadi bagian kecil. Apalagi teknik bintang dan cahaya pun tidak bisa lepas dari penerimaan ini, tidak akan ada jalan keluar, dia akan terjebak di sana selama jutaan tahun. Ledakan. Li Qiye memancarkan cahaya paling terang, menjangkau hingga uncro sabel ekspanse dan dua dunia lainnya. Pertemuan terjadi dalam skala eksponensial. Seseorang mungkin masih bisa mendengar sisa getarannya jauh di masa depan. Segel kuat dari tiga nenek moyang tidak dapat menahan ledakan terang ini dan hancur. Nenek moyang ketiga dikirim terbang sejauh 10 juta mil, terluka parah. Pukulan cepat yang dilakukan oleh Li Qiye membuat dunia berada dalam ketakutan dan ketenangan. Belum lagi orang-orang biasa, bahkan nenek moyang lainnya berdiri di sana dengan linglung. Ledakan. Li Qiye tidak berhenti di situ dan bergerak maju, menghancurkan berbagai kedekatan hanya dengan satu langkah. Dia tidak perlu menggunakan hukum dan hukum pantas untuk mendominasi. Nenek moyang yang bertarung melawan banteng menjadi terkejut, mengalihkan fokus dan hartanya untuk menghentikan langkah yang datang. Sayangnya, ini belum cukup dan dia terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar. Banyak tulang yang patah. Haha, kalian semua sudah selesai, cadangan kami ada di sini. Banteng itu tertawa, tidak peduli dengan luka seriusnya. Setelah mengalahkan nenek moyang ini, Li Qiye berpindah ke medan perang lain di mana Jiang Abadi berada dalam kondisi yang sangat hancur. Meski begitu, dia terus melakukan perlawanan. Ketiga nenek moyang ini tidak bisa bereaksi tepat waktu sebelum Li Qiye meraih ekor Coiling Dragon dan mengangkatnya. Tubuhnya yang besar tidak menjadi masalah sama sekali tidak berdaya melawan Li Qiye. Li Qiye menghancurkan nenek moyang lainnya dengan Coiling Dragon, menggunakan dia seperti tombak. Armor korban langsung hancur, darah mengucur dari mulutnya. Mati. Progenitor Stone Harmony membalas dengan menembakkan segel surgawi ke kepala Li Qiye. Ledakan. Segel itu meledak menjadi ribuan meteor. Li Qiye mengangkat tombaknya, dan menghancurkan semua meteor. Coiling Dragon berteriak kesakitan setelah dipukul secara langsung. Li Qiye kemudian mengayunkan Coiling Dragon ke dalam segel surgawi, langsung menghancurkannya. Baik Coiling Dragon dan Stone Harmony memuntahkan darah. Dia kemudian tiba-tiba melepaskan Coiling Dragon, melemparkannya langsung ke Stone Harmony. Keduanya menabrak tanah dan menghancurkan semua gunung di dekatnya. Jiang Abadi bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada Li Qiye sebelum dia pindah ke medan perang berikutnya di mana Trinity Eccentric berada. Trinity bertarung melawan Tenacious Fardao dan nenek moyang lainnya. Dia mundur dan mengulur waktu sambil memasang jebakan tetapi dia masih tertangkap, mengakibatkan luka parah. Fardao yang ulet dan nenek moyang ini telah menunggu Li Qiye. Saat dia sampai di sana, Tenacious menyerang dengan gelombang cahaya dingin. Zas. Waktu dan ruang langsung membeku. Gelombang cahaya ini adalah sesuatu yang sangat dingin, mampu membekukan apapun. Li Qiye dan area di sekitarnya menjadi gletser besar. Kotoran. Salah satu penonton berteriak. Namun, hal ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Gletser masih bergerak maju. Ledakan. Kedua musuhnya berusaha menghindar namun tetap saja terkena Gletser. Gletser mendorong mereka hingga ke tanah sebelum meledak. Li Qiye keluar, tanpa terluka. Ya, penghuni silsilah abadi bertepuk tangan. Paling ganas, paling ganas, paling ganas. Gelarnya bergema di seluruh silsilah abadi karena penonton yang cakap melihatnya menjatuhkan satu demi satu nenek moyang. Target berikutnya adalah medan perang antara iblis pohon tua dan utusan kegelapan.
Keduanya mundur dan pembawa pesan itu tidak langsung menyerang Li Qiye, hanya menatap tajam ke arahnya. Nenek moyang lainnya yang jatuh juga mundur. Mereka tahu bahwa mengalahkan orang ini diperlukan untuk menjatuhkan silsilah abadi. Musuhmu ada di sini. Iblis tua itu tertawa dan tidak ingin berkelahi lagi. Dia kembali ke halaman akademi. Li Qiye telah mendapatkan fokus penuh dari Legiun Kegelapan pada saat ini. Mereka tidak lagi peduli dengan kombatan lainnya. Sangat kuat, kamu mungkin makhluk terkuat kedua yang pernah kulihat. Utusan itu memuji. Itu hanya pemanasan, tidak lebih. Li Qiye berkata dengan santai. Vierses pasti menang, aku tahu itu. Salah satu penonton berkata sebelum rangkaian pertarungan berikutnya. Semua orang di silsilah abadi menjadi pendukung terbesar Li Qiye. Mereka berdoa untuk kemenangannya sambil berpikir bahwa hanya dialah yang bisa menyelamatkan mereka. Sepertinya semua orang mengandalkanmu. Utusan itu mendengarnya dan berkata, ini bukan masalah besar. Jika Tuan Kegelapanmu tidak datang, aku bisa membunuh kalian semua dalam beberapa langkah lalu aku akan menuju ke hamparan tak dapat diseberangi untuk pembantaian lagi, kata Li Qiye. Kamu cukup percaya diri. Nenek moyang 8 harta karun menjadi tidak puas. Meskipun mereka kalah darinya pada pertukaran pertama, ada 12 nenek moyang di sini selain satu Fardao. Ini adalah kelompok yang tidak dapat dihentikan bahkan dari sudut pandang sejarah. Itu sebabnya klaim Li Qiye untuk mengalahkan mereka dalam beberapa gerakan dianggap angkuh. Apakah begitu? Aku bahkan tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan kelompokmu. Li Qiye tersenyum. Ledakan. Istananya mulai beterbangan. 13 istana. Lawan-lawannya menjadi terkejut melihat pemandangan ini setelah melihat ke-13 istana tersebut. Sebenarnya ada 13 orang. Sepertinya kekalahanku bisa dibenarkan, kata nenek moyang bambu secara emosional. Dia tidak menyukai kekalahan cepat sebelumnya tetapi akhirnya menerimanya dengan tenang setelah melihat istana. Sebuah keajaiban sepanjang zaman. Seseorang benar-benar telah melakukannya, kata Jangkrik. Saya belum pernah bisa melihat pintu ke tingkat ini, namun Anda telah menciptakannya. Menakjubkan. Fardao yang ulet sedikit membungkuk. Seluruh kelompok saling bertukar pandang. Ekspresi mereka menjadi serius dan berat, sama dengan pernapasan mereka. Beberapa waktu lalu, mereka mengira dia memiliki unsur kejutan di sisinya. Sekarang, mereka kehilangan kata-kata. Hanya pujian yang terdengar dari grup. Saya tidak percaya ini mungkin terjadi. Coiling Dragon yang dipermainkan sebelumnya bergumam. 13 istana yang tergantung di udara merupakan istana yang unik dalam sejarah. Nenek moyang yang hadir tidak punya pilihan selain terpesona dan kagum. Keajaiban ini adalah yang pertama dalam 3 dewa. Nenek-nenek moyang terhebat di dunia kita. Salah satu leluhur berlutut dan berteriak. Penyelamat kita yang tak terpecahkan. Dia layak mendapat gelar perdana. Yang lainnya juga berlutut, menganggap Li Qiye sebagai yang terkuat dan penyelamat mereka. Nenek moyang yang gelap tidak punya pilihan selain menonton dalam diam. Tak satu pun dari mereka yang setuju. Meskipun beberapa orang sebenarnya berpikir bahwa penemuan nenek leluhur utama terlalu berlebihan, mereka tidak akan menentangnya secara vokal. Menciptakan 13 istana adalah pencapaian yang tiada taranya. Sekalipun dia bukan yang terhebat, dia tidak terlalu jauh. Tak seorang pun di sisi gelap berani menantangnya satu lawan satu, sadar sepenuhnya bahwa ini sia-sia. Pertarungan seperti itu akan berakhir dengan dominasi mereka meski berada di level abadi. Faktanya, utusan gelap, calon anggota The Semvirat, juga memasang ekspresi serius. Li Qiye adalah orang terkuat kedua yang pernah melihatnya di luar keberadaan gelap yang menakutkan. Sangat menyenangkan bahwa seseorang berhasil melakukan ini di 3 dewa. Saya telah mendengar kemungkinan ini selama masa muda saya dan dengan susah payah berusaha untuk mendapatkan yang ke-13 tetapi tidak berhasil, hanya melewatkan satu langkah terakhir. Utusan itu berkata dengan hormat, karena Anda telah melakukannya, memanggil Anda perdana di dunia ini bukanlah hal yang salah. Hampir semua orang menjadi yakin setelah mendengar ini. Seorang anggota The Semvirat jelas merupakan sosok puncak dalam 3 dewa. Kata-katanya memiliki bobot yang cukup besar. Jika dia yakin bahwa Li Qiye pantas menyandang gelar perdana, maka inilah yang seharusnya terjadi. Paham saja, itu saja. Li Qiye tersenyum dan berkata. Orang-orang merasa sulit percaya mendengar ini, beberapa bahkan menjadi gila.
Nenek moyang yang gelap tersenyum kecut sebagai tanggapan. Sebagai nenek moyang tingkat keabadian, mereka telah berusaha menembus batas sebelumnya untuk menghasilkan keajaiban. Sayangnya, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, komentar Li Qiye sangat memicu kemarahan. Orang-orang tidak mau ingin mencekiknya karena sikapnya yang begitu konyol. Kamu seharusnya lari jauh dengan pencapaian ini. Utusan gelap itu berkata tanpa rasa permusuhan, saya yakin Anda akan menemukan tempat tinggal lain, tempat yang disebut rumah. Sayangnya, keajaibanmu mati di sini bersama 3 dewa. Rumahku berada di medan perang, sampai aku membunuh semua makhluk abadi palsu. Itu yang harus dilakukan. Li Qiye merespons dengan sikap mendominasi. Kata yang bagus. Orang-orang dari silsilah abadi menyembunyikan. Sangat berani dan terpuji, saya pernah memendam ambisi yang sama seperti Anda. Utusan itu sedikit bergerak dan mengangguk. Semua orang menginginkannya, tidak ada yang berani mengejek anggota Desemvirat karena mayoritas sangat mempercayainya. Berapa banyak yang telah mencapai tinggi badannya. Bahkan nenek moyang biasa pun perlu melihat ke atas untuk melihatnya. Oleh karena itu, kondisi kehancurannya sungguh menyedihkan. Dia menariknya dengan kabur dan menenangkan kepalanya, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Ketika kita memiliki cita-cita dan kepercayaan diri yang luar biasa, mereka yang berada di atas melihat ke bawah dan melihat semua ini, berpikir betapa lucunya menyaksikan semut berjuang. Respon emosional ini membuat para pendengarnya sedih. Nenek moyang ini pasti mengalami sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang dahsyat di luar imajinasi mereka. Terus, hancurkan semuanya juga. Saya akan memasuki ruang angkasa dan membunuh semua yang menghalangi jalan saya, membangun supremasi saya. Li Qiye tersenyum acuh tak acuh. Semua orang merasakan dentoman keras seolah-olah mereka dihancurkan oleh palu, termasuk nenek moyang yang jatuh. Tidak ada yang mengira dia hanya melontarkan omong kosong. Ia berbicara dengan keyakinan dan keyakinan sedemikian rupa sehingga banyak orang menjadi terpengaruh dan sepenuhnya yakin olehnya. Sangat berani, tapi, nenek moyang 8 harta karun menjadi emosional tetapi berhenti berbicara, seperti takut pada sesuatu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, dia tertidur di hamparan tak dapat diseberangi tapi itu tidak penting. Provokasi saya dan saya akan menjatuhkannya juga, kata Li Qiye. Orang-orang merasakan darah mereka mendidih, beberapa mulai menatap ke arah hamparan tak dapat diseberangi. Mereka dapat membayangkan Vierses melakukan perjalanan melintasi ombak dan menyapu kegelapan, membawa kedamaian di silsilah abadi. Saya yakin Anda akan menepati kata-kata Anda. Mata utusan gelap itu menjadi dalam. Dia memasang ekspresi serius dan melanjutkan, tetapi bahkan jika sukses dalam skala besar, itu tetap tidak akan mengubah apapun. Ada nada kesedihan dalam suaranya, 3 dewa telah terungkap. Kiamat tidak bisa dihindari, hanya masalah waktu saja. Bahkan jika aku tidak bisa menghancurkannya, orang lain akan melakukannya. Utusan gelap memiliki status lebih tinggi dan tahu lebih banyak daripada nenek moyang. Dia tidak keberatan berbicara, tidak seperti yang lain. Saya tidak setuju. Dunia akan terus ada selama aku masih ada. Li Qiye tidak mengakuinya. Pergilah, kami akan berpura-pura tidak melihatmu di sini. Utusan itu mencoba yang terbaik untuk memahami Li Qiye sebelum memberi saran. Hal ini membuat semua orang gugup, semua mata tertuju pada Li Qiye. Mereka takut dia akan benar-benar pergi. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Kepergiannya berarti akhir dari 3 dewa. Kamu salah tentang sesuatu. Saya tidak menganggap kelompok Anda sebagai lawan nyata, tidak sulit untuk menghancurkan kalian semua atau tuanmu jika dia datang ke sini. Aku akan memenggal kepala anjingnya. Li Qiye menenangkan. Brengsek. Yang paling ganas akan benar-benar menang. Beberapa petani di bawah mulai berteriak. Jelas sekali. Yang paling ganas tidak akan kalah. Suasana percaya diri merasuki silsilah abadi. Di sisi lain, utusan kegelapan dan nenek moyang tidak menjadi marah. Jika Anda ingin membuat perubahan nyata, kemenangan sejati, Anda harus pergi. Utusan itu dengan tulus mengatakan, Anda belum mencapai tingkat tak terpecahkan, mengulur lebih banyak waktu adalah hal yang penting daripada melakukan tindakan mengizinkan. Bersambung.